Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya nih. Tim reserse dari Kriminal Polres Demak telah menangkap pelaku pembunuhan seorang siswi kelas 11 Madrasah Aliyah di Demak, Jawa Tengah. Pelaku, pemirsa, tak lain adalah kakak ipar yang tinggal serumah dengan korban. Tersangka mengaku perbuatannya yang didasari oleh kecemburuan terhadap korban tersebut. Ia telah lama menyukai korban fasihatul nikah, tetapi korban menolak dan mengungkapkan jika telah memiliki pacar. Tersangka yang akhirnya menikah dengan kakak korban pun merencanakan aksi pemerkosaan. Saat tersangka melakukan aksi bejatnya, korban melawan hingga akhirnya tersangka marah dan nekat menghabisi nyawa korban. Jasad korban dibuang di pekarangan tidak jauh dari rumah korban dan tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mencapai 20 tahun penjara. Ya pemirsa, untuk mengetahui update informasinya, kita akan coba langsung mengajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan Kapolres Demak. Sudah ada AKBP Budi Adi Buwono. Ini kalau kita lihat kan tadi sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolres. Salam. Terus, Mbak. Iya, Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak, apa informasi terbaru, informasi yang sudah digali dari pelaku ini, Pak? Ya, jadi ini adalah kasus pembunuhan yang sadis karena dilakukan oleh kakak iparnya sendiri. Ini kejadian pada hari Selasa tanggal 24 Mei, ya, sekira jam 21.30 WIB. Jadi korban baru pulang dari membantu kakaknya kerja sambilan menjual es di Pelamongan Indah. Setelah itu pulang, beristirahat dan menyetel musik di HP-nya dengan volume yang besar. Selanjutnya diingatkan oleh kakak iparnya, namun tidak juga dikecilkan volumenya. Selanjutnya, kedua diingatkan dan langsung dibekap muka daripada korban tersebut, menutupi hidung dan mulut. Selanjutnya tersangka tersebut membenturkan kepala daripada korban ke dinding dan ke lantai, tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban diperkosa. Ini 2 kali, ya, jam 21.30 dan jam 1 pagi dini hari, Mbak, dilakukan hal yang sama oleh tersangka atau kakak iparnya, seperti itu. Pak Kapolres, kan pelaku adalah kakak ipar. Apakah memang mereka hanya tinggal berdua di rumah itu atau sebenarnya ada kakak dari korban atau keluarga dari korban lainnya? Jadi di dalam rumah tersebut ada kakak iparnya dan orang tuanya daripada korban, ya. Jadi kakak iparnya ini tinggal satu rumah dengan korban juga, seperti itu, Mbak. Tapi tidak mendengar saat kejadian berlangsung? Pada saat di rumah itu memang kondisi seluruh keluarganya sudah istirahat atau tidur, ya. Dan pada saat kejadian juga karena menyetel musik di handphonenya dengan volume yang besar sehingga tidak ada yang mendengar. Ya, Pak, bagaimana sih sebenarnya keseharian dari pelaku ini sendiri dan juga hubungannya dalam konteks keseharian bersama dengan korban ini, Pak? Ya, jadi memang dulu tersangka ini sempat suka, ya, dengan adik iparnya, namun ditolak. Selanjutnya dari tersangka ini mendekati kakaknya, dan pada bulan April yang lalu mereka ini menikah. Berlanjut kejadian pada hari Selasa, ya, terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka pada jam 21.30 dan jam 1 dini hari itu. Ya, Pak Kapolres, apakah kemudian artinya sudah ada niatan tersendiri, Pak, dari pelaku untuk menghabisi nyawa korban ini? Sudah direncanakan artinya? Ya, karena pada saat kejadian pertama jam 21.30 ini adalah kejadian yang pertama. Selanjutnya yang kedua jam 1 dini hari, ya, otomatis kan sudah direncanakan untuk pelaku ini ingin
melakukan persetubuhan dengan korbannya. Inilah perencanaan yang akhirnya dari tersangka ini melakukan kekerasan sampai yang terakhir adalah mengumpulkan kayu di dada sebelah kiri daripada korban. Seperti itu, Mbak. Pak Kapolres, kalau melihat background dari pelaku dan juga korban, ini aktivitas atau pekerjaannya seperti apa, Bapak? Ya, jadi kalau untuk si korban sendiri adalah siswa ya, kelas 2. Untuk tersangkanya ini tidak ada pekerjaan, Mbak, serabutan. Kadang tersangka ini dia bekerja sebagai tukang bangunan, seperti itu. Tapi tidak pernah ada catatan kriminal sebelumnya? Belum ada, Mbak. Oke, Pak, apakah betul pelaku ini hanya melakukan seorang diri, Pak? Atau sempat ada bantuan dari pihak lain? Untuk kasus ini tersangka melakukan seorang diri, Mbak. Jadi tidak ada yang membantu. Memang sendirian dia. Oke, ini cukup miris ya Pak kalau kita mendengar, karena kemudian dilakukan oleh orang terdekat, tinggal juga dengan satu rumah. Untuk pasal yang akan disangkakan? Ya, kita menerapkan pasal 340 ya, pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 terkait dengan pembunuhan dengan ancaman maksimal kurungan penjara seumur hidup, Pak. Baik, terima kasih banyak AKBP Pudi Adi Buwono, Kapolres Demak, sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Bapak, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum.